Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 2D4 Teknik Komputer A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Angkatan 2015, akan menjelaskan sedikit tentang algoritma grep, yaitu algoritma prim. Dari sumber Wikipedia, algoritma grep adalah sebuah algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Algoritma ini ditemukan pada 1930 oleh matematikawan Wojtek Jarnik dan kemudian secara terpisah oleh computer scientist Robert C. Prim pada 1957 dan ditemukan kembali oleh Dijkstra pada 1959. Karena itu algoritma ini sering dinamai algoritma DCP atau algoritma Jarnik. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan contoh cara kerja dari algoritma prim. Contohnya diberikan diagram vertex sebagai berikut. Diagram yang diberikan adalah diagram vertex berbobot tak berarah. Terdapat 6 node, yaitu node 0, node 1, node 2, node 3, node 4, dan terakhir node 5. Hubungan atau edge dari setiap node sesuai pada diagram vertex berikut, termasuk nilai atau bobot dari masing-masing vertex sesuai dengan diagram tersebut. Pada awalnya, kita pilih salah satu node sebagai node asal. Kali ini, kita mulai dari node 0. Kemudian kita cari semua jalan yang mungkin dari node pertama tersebut, yaitu dari node 0 ke node 1 dan node 0 ke node 5. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat dari kedua hubungan tersebut, kita cari jalan atau beban yang terpendek, yaitu dari 0 ke 1, dari node 0 ke node 1. Kita tandai. Kemudian dari node 1 kita daftar jalan yang mungkin ke node yang lainnya, yaitu dari node 1 ke node 2, node 1 ke node 4, dan dari node 1 ke node 5. Barulah kita cari lagi jalan yang atau beban yang terpendek, yaitu dari node 1 ke node 5. Sehingga kita dapatkan urutan node, yaitu dari node 0 ke node 1, kemudian node 1 ke node 5. Kemudian dari node 5 lagi kita cari atau kita lihat edge atau jalan yang mungkin ke node lainnya, yaitu dari node 5 ke node 2 dan node 5 ke node 4. Kemudian karena agar tidak terjadi looping, maka dari node 5 ke node 0 kita hapus. Barulah kita cari jalan yang terpendek yang setelah node kelima, yaitu dari node 5 ke node keempat dengan beban 4. Kemudian kita tandai lagi node keempat sebagai node yang telah dilalui. Selanjutnya dari node keempat kita cari jalan lain menuju ke node selanjutnya, yaitu dari node keempat ke node ketiga, kemudian node 4 ke 2. Sebelumnya kita tulis dulu, kita catat urutan node selanjutnya, yaitu node keempat ke node 5. Dari node 4 kita lihat node selanjutnya tadi node keempat, dari 4 ke 2, lalu dari 4 ke 3. Kita cari lagi jalan yang terpendek. Sebelumnya kita hapus dulu dari node 4 ke node 1 dikarenakan agar tidak terjadi looping. Barulah kita cari node atau jalan yang terpendek, yaitu dari node 4 ke node 3 dengan beban 2. Kemudian kita tandai node ketiga. Untuk selanjutnya kita cari lagi jalan seterusnya dari node ketiga ke node seterusnya, yaitu yang tersisa hanya dari node 3 ke node 2 dengan jalan 5. Sebelumnya lagi kita tandai, kita tulis node keempat ke node ketiga sebagai urutan node. Node ketiga ke node kedua kita tandai jalannya dengan beban 5, kemudian node 2 baru kita tandai. Kita cek, karena semua node sudah terhubung, maka jalan yang tadi sudah ditandai kita hapus. Kemudian kita tandai node ketiga ke node kedua. Terakhir, kita hitung rentang
rentang vertex terendahnya. Yang pertama, node 0 ke node 1 yaitu 3. Kemudian ditambahkan dari node 1 ke node 5 yaitu 1. Selanjutnya ditambahkan lagi dari node 5 ke node 4 dengan beban 4. Dari node 4 ke node ketiga dengan beban 2. Dan terakhir dari node 3 ke node 2 dengan beban 5. Hasilnya ada 15. Maka diagram vertex tersebut rentang pohon minimalnya atau rentang vertex terendahnya adalah 15. Untuk selanjutnya kita mencoba untuk menerapkan algoritma prim ini ke dalam program bentuk C++. Dari sini awalnya kita definisikan node sebagai banyaknya node yang ada dalam grafnya nanti. Kita definisikan di sini jumlahnya 6 karena kita samakan dengan contoh graf yang tadi. Ini terdapat himpunan atau kita sebut di sini array 2 dimensi bernama V dengan panjang node dikalikan node. Karena ini sebagai besarnya edge atau jalan dari node ke node yang lain. Digambarkan nilainya sama seperti gambaran yang graf yang tadi. Selanjutnya untuk dari fungsi utama yaitu int main, untuk variabelnya kita pakai integer semua. Ada variabel i dan j sebagai perulangan atau nanti kita pakai sebagai id dari array. Kemudian ada check node bentuk array besar node ini untuk penanda. Untuk node yang sudah dilalui kita beri nilai 0 dan untuk node yang sudah dilalui kita beri nilai 1. Untuk variabel minimal atau kita namakan min sebagai nilai minimal atau nilai terkecil. Ini untuk digunakan untuk mencari nilai terkecil nanti sebagai pembandingnya. Kemudian untuk variabel temp 1 dan temp 2. Variabel temp 1 digunakan sebagai penyimpan node asal, temp 2 sebagai penyimpan node tujuan, dan untuk variabel count digunakan untuk penghitung. Untuk node yang berjumlah 6 maka count dibatasi sampai 5 karena kita mulai dari 0. Kemudian variabel tot untuk total jumlah rentang vertex minimal. Sebelumnya untuk array V atau untuk diagram vertex pada nilai untuk yang tidak mempunyai jalan atau tidak mempunyai edge kita beri nilai 0, dan untuk yang terdapat edge berbobot kita beri nilai sesuai bobot yang ada. Karena vertex tidak berarah maka untuk dari kedua sisi mempunyai nilai yang sama. Contohnya untuk node 0 ke node 1 dan node 1 ke node 0 mempunyai nilai yang sama. Kembali ke bagian fungsi utama. Terdapat perulangan untuk menampilkan nilai dari diagram vertex. Contohnya untuk dari sini misalnya ketika nilainya 0 maka hubungannya atau diagram vertexnya tidak akan ditampilkan. Jadi di sini hanya menampilkan yang memiliki bobot saja, yaitu yang nilainya tidak 0. Karena pada awalnya kita mulai dari node 0 maka pada bagian cek ke 0 kita beri nilai 1 sebagai penanda. Selanjutnya untuk pengecekan menggunakan while dimulai dengan counter dimulai dari 0 sampai 4 karena terdapat 5 jalan yang harus kita cari. Banyaknya jalan yang dicari sama dengan banyaknya node dikurangi 1 karena untuk menghubungkan tiap node itu diperlukan node dikurangi 1 jalan. Kemudian awalnya kita beri nilai pada min yaitu 100, kita beri nilai sebanyak-banyaknya sebagai pembanding nantinya untuk nilai minimalnya. Di sini
mulai dari baris ke-26 sampai 36 baris untuk pengecekan mencari jarak yang paling pendek atau edge yang paling kecil. Dimulai dari 0 sampai kurang dari node, yaitu dari node 0 sampai node kelima. Jika ditemukan nilai cek pada node tersebut adalah 1, maka dilanjutkan dengan mencari jarak ke node-node berikutnya, yaitu dengan perulangan juga. Kemudian mulai dari dicek satu-satu, mulai dari hubungan dari node tersebut ke node 0 sampai ke node kelima. Apabila ditemukan yang nilainya tidak 0 dan kurang dari nilai minimal, dan kemudian jika nilai node tujuannya ceknya adalah 0, maka dapat kita ambil nilai minimalnya, yaitu nilai minimalnya sesuai nilai dari hubungan nilai dari edge antara I dan J. Kemudian kita simpan nilai I ke tem 1, nilai J ke tem 2. Begitu terus sampai benar-benar ditemukan atau benar-benar dicari nilai yang paling minimal dari hubungan antar node. Kemudian untuk menandai tadi, karena sudah fix untuk node tujuannya adalah node tersebut, maka untuk cek node tersebut kita beri nilai 1. Artinya node tersebut sudah dilalui. Untuk bagian ini, baris ke-38 dan ke-9, ini untuk menampilkan node hubungan antar node atau edge yang digunakan atau yang kita pakai untuk node minimal, edge minimalnya. Barulah nilai dari edge tadi kita masukkan ke variabel tot sehingga dijumlahkan dengan nilai minimal yang sebelumnya. Kemudian di sini nilai kon dinaikkan. Di sini kemudian begitu terus, diulang terus sampai 5 kali, karena banyak jalannya, ada 5 kali. Terakhir, untuk menampilkan jumlah rentang vertex minimal adalah nilai dari variabel tot itu tadi. Ini adalah hasil program setelah di-run. Jadi di sini bagian atas ini untuk memunculkan beban dari setiap edge. Jadi ini dari node 0 ke node 1 dan node 1 ke node 0 nilainya sama 3, dan seterusnya sampai node 4 ke node 5 sama dengan node 5 ke node 4, itu nilainya atau bebannya adalah 4. Kemudian di sini adalah hasil pencarian beban-beban terpendek, beban-beban minimal. Dari sini untuk langkah pertama, mulai dari node 0 ke node 1 yaitu 3, sama dengan yang tadi hasil contoh soal yang tadi, dari node 0 ke node 1. Kemudian dari node 1 ke node 5 bebannya 1. Kemudian dari node 5 ke node 4 bebannya 4. Node 4 ke node 3 bebannya 2. Kemudian node 3 ke node 2 bebannya 5. Sehingga dijumlahkan hasil rentang vertex minimal adalah 15, sama dengan hasil contoh soal yang tadi yaitu 15. Nah, itu tadi hasil run program dari primgraph algoritmanya dari C++. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.